Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor registrasi 2249 060 041. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang alam Melayu, atau lebih spesifik dengan kajian manuskrip persebaran pemikiran tafsir di alam Melayu Nusantara abad klasik. Teman-teman sekalian, bangsa Melayu merupakan bangsa yang teramat sangat besar. Persebarannya tidak hanya meliputi daerah yang sekarang kita kenal dengan Indonesia, melainkan daerah-daerah semenanjung seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam merupakan bagian daripada bangsa besar ini. Pada abad ke-16, Kesultanan Ottoman pada waktu itu mengeluarkan sebuah peta yang menggambarkan keadaan alam Melayu. Kita bisa sama-sama lihat bahwa pada zaman itu alam Melayu itu terdefinisikan menjadi beberapa pembagian wilayah. Pembagian pertama adalah di atas ini, yakni diberi nama Anatul, yang berarti semenanjung kecil, yang secara harfiah kita kenal sekarang sebagai semenanjung Malaya atau semenanjung Malaysia, dan ini adalah tanah Sumatera, dan ini adalah Borneo, Kalimantan. Nah, dari peta ini kita bisa pelajari bahwa begitu besarnya kaitannya bangsa Melayu, bahkan di saat kita tidak mengenal Turki sudah mengenal kita. Selanjutnya adalah garis waktu pembahasan kita. Garis waktu pembahasan kita ini saya bagi menjadi 3 komponen waktu. Komponen pada tahun 1500-an atau awal daripada abad ke-16. Yang kedua adalah tahun 1600-an Masehi atau awal abad ke-17, dan tahun 1700 sampai 1900-an atau abad ke-18 hingga abad ke-20 Masehi. Garis waktu ini saya bagi dikarenakan bahwa peradaban Melayu itu memang teramat sangat panjang, sehingga kita harus mengidentifikasi fase-fase pergerakannya. Pada tahun 1500 atau pada awal abad ke-16, kejatuhan peradaban Champa menjadi indikator awal dimulainya masa era klasikal dalam budaya Melayu. Pergeseran peradaban yang awalnya berada di Indochina turun ke bawah ke selatan Thailand, di mana di situ berdiri sebuah kerajaan Langkasuka. Periode kedua adalah periode tahun 1600-an. Periode ini ditandai dengan munculnya sebuah tafsir yang terkemuka, yakni Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansur As-Singkili. Tentunya pada abad ini Kesultanan Aceh, yakni kesultanan di mana Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu berada, menjadi pusat dari dunia Melayu itu sendiri. Pertentangan antara keluarga kerajaan dengan masyarakat, dalam tanda kutip, mengenai pewarisan takhta kepada seorang perempuan mewarnai abad ini. Disinilah peran intelektual ulama sekelas Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri diuji. Ditambah lagi tentang adanya kejatuhan dan atau runtuhnya paham tasawuf wujudiyah yang dibawa oleh seorang ulama dari Minangkabau.
Fase ketiga adalah fase di tahun 1700-an sampai dengan 1900-an. Ini merupakan post classical, atau bisa kita bilang ini adalah pemulaan awal modern. Awal modern ini ditandai dengan kejatuhan Kesultanan Malaka dan kebangkitan masa keemasan Kesultanan Minangkabau dan jajahan rantaunya. Kita akan melihat betapa peranan penting ulama Minangkabau dalam gejolak penafsiran dan pemikiran, khususnya tafsir di alam Melayu. Kita batasi alam Melayu di sini adalah alam Semenanjung dan alam Sumatera. Berikutnya yakni kita tahu bahwa salah satu produk dari sebuah pemikiran adalah tulisan, di mana tulisan yang kita sama-sama ketahui tidak serta-merta menjadi sebuah buku. Nah, dia akan menjadi buku ketika itu dicetak dan dikumpulkan. Sedangkan fragmen-fragmen yang tertinggal kita sebut dengan manuskrip. Manuskrip tertua yang pernah ditemukan dan berisikan potongan-potongan ayat Quran atau Al-Quran itu sendiri adalah manuskrip Telok Manuk, diperkirakan ditulis pada awal 1525 Masehi, yang diindikasikan ditulis oleh seorang pengarang bernama Raja Abdullah bin Raja Syihabuddin. Pada beberapa tulisan atau literatur bahwa tafsir ini ditulis sebagai bentuk diplomasi bangsa Jawa dengan bangsa Patani pada saat itu. Rujukan utama yang saya gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Ali Akbar pada tahun 2019 dengan judul Manuskrip Al-Quran di Thailand Selatan. Selanjutnya, kita bergeser di abad 1600-an, yakni fase kedua dari pembagian saya. Dari prolog pertama, saya menyampaikan bahwa Kesultanan Aceh memainkan peran penting pada awal abad ini. Dan inilah bukti dari kompetensi Kesultanan Aceh, di mana salah satu ulamanya melahirkan sebuah manuskrip mushaf yang full telah diterjemahkan dan telah ditafsirkan dalam bahasa lokal. Manuskrip ini kita kenal dengan tafsir Turjuman Mustafid, diperkirakan dikarang tahun 1665 oleh seorang mufassir bernama Abdurrahuf bin Ali Al-Mansur. Keterpengaruhan terhadap corak penafsirannya tentu tidak bisa dilepaskan dari perintah seorang sultanah, yakni Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Dan tujuan utamanya selain itu adalah menghapus tasawuf wujudiyah. Dalam beberapa penelitian, corak penulisan pada tafsir ini mengandung unsur politis, sosiologis, dan geografik. Rujukan utama dalam pendapat ini saya ambil dari tulisan Ahmad Izan dan Muhammad Irfan Faros dengan judul Local Wisdom in Malay Natural Interpretation, Turjuman Al-Mustafid. Selanjutnya adalah manuskrip yang dikarang pada abad setelah abad klasik, ini abad pertengahan atau saya istilahkan dengan post classical era, yakni manuskrip Risalatul Qaul Al-Bayan fil Tafsir Al-Quran, diperkirakan ditulis tahun 1890 Masehi, ditulis oleh Sulaiman Ar-Rasuli, memiliki keterpengaruhan terhadap penyempurnaan adat dan Islam dan pertalian atau hubungan antara adat dan syarak. Tentu corak yang dipergunakan adalah adab wal ijtimai. Berikut adalah contoh dari penafsiran tersebut, bisa Bapak dan Ibu baca sekalian. Selanjutnya adalah manuskrip yang dinamai Tafsir Al-Burhan. Diperkirakan ditulis tahun 1927 oleh Abdul Karim Amrullah, di mana beliau adalah kakeknya Buya Hamka, tokoh terkemuka dari wilayah Minangkabau. Sama seperti manuskrip
Ar-Rasuli. Tujuan dari pengarang tafsir ini adalah penyempurnaan adat dan Islam. Corak yang dipergunakan adalah al-adab wal-ijtimai. Berikut adalah contoh yang ditemukan dari beberapa jurnal tentang penafsiran beliau. Kita bisa mengelompokkan dari kajian ini dari rentang waktu yang sama didapati data sebagaimana berikut. Pada awal tahun 1525 atau awal daripada abad ke-16, kita menemukan manuskrip Telomanuk yang ditulis oleh Raja Abdullah bin Raja Shahabuddin dari kerajaan Langkasuka, Thailand Selatan, yakni wilayah Kedah, wilayah Perak, dan wilayah Patani pada saat ini. Penulisan tafsir ini erat kaitannya dengan hubungan diplomatis antara Jawa dengan Patani. Coraknya sosiopolitik. Kita beralih di tahun 1600-an, di mana kita jumpai tafsir Tujuan al-Mustafid karangan Syekh Abdul Rauf Singkili dari kerajaan Aceh yang membawa pengaruh terhadap perintah raja dan penghapusan tasawuf wujudiyah. Corak yang menonjol sekali dari tafsir ini adalah politik, sosiologis, dan geografikal. Pada awal tahun 1800-an, kita mendapati bahwa orang-orang Minangkabau menunjukkan taring giginya, di mana di sini ada dua tafsir, yakni Risalah Al-Qaul Al-Bayan fi Tafsir Al-Quranul Karim karya Sulaiman Ar-Rasuli dari Minangkabau. Yang kedua ada Tafsirul Burhan karya Abdul Karim Amrullah, bapak atau kakek daripada Buya Hamka, berasal dari Kesultanan Minangkabau, yang pada masanya memiliki keterpengaruhan yang cukup besar di rantau wilayah Minangkabau. Tujuan dari penulisan tafsir ini yakni menyempurnakan adat dan Islam dan mempertalikan antara keduanya. Corak yang digunakan adalah al-adab wal-ijtimai, yang tentu untuk pada fasenya merupakan corak yang cocok untuk dipergunakan, yang pas untuk dipergunakan. Terima kasih. Demikian hormat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.